Sungguh menyedihkan, beginilah kondisi makam istri Nabi Muhammad dan keluarganya yang sangat memprihatinkan. Tidak seperti makam para wali dan ulama di Indonesia yang dibangun sangat megah, makam keluarga Nabi Muhammad ini justru sangat sederhana dan terlihat seperti tidak terurus. Beginilah kondisi makam istri Nabi Muhammad yang bernama Siti Khadijah. Seperti yang kita lihat, makamnya sangat sederhana dan hanya berupa tanah rata serta batu. Padahal, Siti Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad yang turut merasakan suka dan duka perjuangan dakwah Islam bersama Nabi Muhammad. Ia pun rela mengorbankan harta dan kekayaannya untuk memperjuangkan dakwah Rasulullah. Dahulu sebelum Wahabi dan rezim kerajaan Arab Saudi menguasai kota Makkah, makam Siti Khadijah telah dibangun megah dan ramai diziarahi umat Islam. Namun setelah Wahabi dan kerajaan Arab Saudi berkuasa, bangunan makam keluarga Nabi Muhammad di pemakaman malah lantas digusur sampai rata dengan tanah. Selain makam Siti Khadijah, dua bangunan makam putra Nabi Muhammad yang bernama Qasim dan Abdullah juga ikut dirobohkan. Saat ini, posisi makam Siti Khadijah tepat berada di bawah kaki Gunung As-Sayyidah atau Bukit Khadijah yang menghadap ke kiblat ke arah Masjidil Haram. Komplek pemakaman Mala ini memang tidak seperti pemakaman umumnya yang berada di Indonesia. Kompleks pemakaman itu terletak di wilayah perbukitan. Oleh sebab itu, bagian-bagian makam tersebut terlihat berundak-undak. Saat ini, seluruh bangunan makam di pemakaman Mala telah diratakan oleh Wahabi dan hanya ditandai dengan batu-batu yang besarnya hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Sehingga, seluruh makam di sana terlihat sangat sederhana dan sulit dikenali identitasnya. Selain makam Siti Khadijah dan kedua putranya, makam ibunda Nabi Muhammad nasibnya juga lebih memprihatinkan. Di mana, makam Siti Aminah terlihat begitu sederhana dan kotor. Makam tersebut berada di sebuah perkampungan terpencil yakni Apwa yang terletak sekitar 200 km dari Jeddah. Untuk bisa menempuh makam tersebut, kita harus melewati beberapa bukit. Makam tersebut berada di tengah-tengah gurun pasir yang dikelilingi dengan beberapa bukit. Makam ibunda Nabi ini hanya ditandai dengan lingkaran dari batu-batu. Sayangnya, makam tersebut tidak mendapat perawatan yang layak. Padahal, itu merupakan makam dari ibunda Nabi yang telah melahirkan sosok manusia yang sangat mulia. Yang lebih mengejutkannya, di sekitar makam terdapat bekas cairan oli dan kotoran yang gelap. Makam ini kerap dikunjungi dan diziarahi umat Islam dari seluruh dunia, namun keberadaannya tidak dirawat oleh pemerintah Arab Saudi. Selain makam ibunda Nabi Muhammad, makam keluarga dan 10.000 sahabat Nabi di Baqi juga terlihat sangat sederhana. Di kota Madinah, ada sebuah pemakaman tua dan bersejarah yang bernama Jannatul Baqi. Makam Jannatul Baqi atau sering disebut juga sebagai Baqi Al-Gharqad adalah tempat yang dihormati dan dianggap sakral oleh umat Islam. Makam Baqi dinamai berdasarkan kata Al-Baqi yang berarti taman pepohonan. Dengan kata lain, Baqi adalah tempat di mana berbagai jenis pohon tumbuh. Pada masa lalu, area pemakaman ini ditumbuhi oleh pohon berduri yang dikenal dengan nama Al-Gharqad yang merupakan pohon berduri yang sangat besar. Baqi telah menjadi tempat pemakaman bagi penduduk Madinah sejak zaman jahiliyah hingga saat ini. Perlu diketahui, Jannatul Baqi adalah pemakaman tua di Arab Saudi yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi anggota keluarga dan 10.000 sahabat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, bagi jamaah haji dan umroh yang meninggal di kota Madinah, maka juga akan dimakamkan di sini. Dahulu, jenazah yang pertama kali dikebumikan di Baqi adalah As'ad bin Saroroh dari kaum Ansor, dan Utsman Mahzun dari kaum Muhajirin. Selain para sahabat, makam Jannatul Baqi juga menjadi tempat peristirahatan keluarga Nabi Muhammad SAW. Di antara istri-istri Nabi Muhammad yang dimakamkan di sini yaitu Siti Aisyah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Zainab, Hafsah binti Umar, dan Maria Al-Qibtiyah. Adapun putra dan putri Nabi Muhammad yang dimakamkan di Baqi diantaranya yaitu Ibrahim, Siti Fatimah, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain sahabat dan anggota keluarga Nabi, tempat ini juga menjadi makam tokoh-tokoh besar dalam Islam. Di antaranya yaitu seperti Imam Malik pendiri mazhab Maliki yang juga merupakan guru dari Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i. Keistimewaan makam Jannatul Baqi tidak hanya terletak pada kehadiran makam-makam penting tersebut, tetapi juga pada atmosfer yang khusyuk dan damai. Saat berada di sana, pengunjung dapat merasakan aura spiritual yang mengalir yang membuat mereka merasa lebih dekat dengan sejarah dan nilai-nilai Islam. Pada awal Nabi Muhammad tiba di Madinah, area pemakaman Baqi pada awalnya merupakan tanah yang ditanami pohon-pohon gorkot atau licium sawi. Berdasarkan catatan sejarah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, pemukiman di sekitar Baqi mulai berkembang dan kemudian tempat ini ditetapkan sebagai pemakaman umum. Namun pada perkembangannya, pemakaman ini dahulu pernah dihancurkan 2 kali oleh pasukan dinasti Saudi.
Penghancuran pertama terjadi pada saat sebelum berdirinya negara Saudi kedua pada abad ke-19. Di mana, mereka berhasil menguasai kota Makkah dan Madinah pada tahun 1806. Pada saat itu mereka menghancurkan banyak bangunan keagamaan termasuk kuburan dan tempat-tempat ibadah di sekitar Baqi. Tujuan mereka melakukan hal itu adalah untuk alasan menguatkan tauhid dan menghapuskan syirik dan bid'ah. Semua bangunan di pemakaman Baqi dihancurkan hingga tinggal tanah karena alasan mereka menentang penyembahan kuburan. Kemudian, penghancuran kedua terjadi pada tahun 1925. Pada tahun tersebut, makam ini mengalami penghancuran yang dilakukan oleh otoritas Saudi yang bekerja sama dengan para ulama Wahabi. Banyak makam dan nisan keluarga Nabi yang dihancurkan sehingga menghapuskan banyak tanda sejarah penting. Jika kita lihat, seperti inilah foto asli bangunan megah pemakaman keluarga Nabi Muhammad di Baqi sebelum Wahabi dan kerajaan Arab Saudi berkuasa. Setelah dihancurkan, maka berubahlah menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Keberadaan makam Janatul Baqi di Madinah tentu memberikan banyak pelajaran dan inspirasi kepada umat Islam di seluruh dunia. Makam Baqi adalah tempat peristirahatan abadi bagi sejumlah besar sahabat Nabi Muhammad dan keluarganya. Di antara keutamaan pemakaman Baqi adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Aku adalah orang pertama yang akan dibangkitkan dari bumi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian aku menuju para penghuni pemakaman Baqi. Kemudian, mereka semua dibangkitkan bersamaku, kemudian aku menunggu penduduk Makkah sehingga aku dikumpulkan antara penghuni dua tanah haram Madinah dan Makkah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga kita semua kelak bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad dan keluarganya di Madinah. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.